Pujilah Tuhan yang oleh kasih dan kemurahan-Nya, kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 16 Juni 2022. Mari kita berdoa. Oleh kemurahan-Mu kami bersyukur, kami boleh menikmati hari karunia-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus untuk dapat memahami dengan benar, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami pun senantiasa hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Roma pasal 2 ayat 17 sampai ayat 29. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendak-Nya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzinah. Mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya, jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah orang Kristen Tosarani. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika kita melihat seseorang mengenakan kalung salib, dengan cepat kita akan katakan bahwa ia adalah orang Kristen. Banyak tanda lain yang dapat menunjukkan seseorang adalah Kristen. Misalnya ke gereja sambil membawa Alkitab, rajin menyanyikan lagu-lagu rohani, dan lain-lain. Namun, adakah tanda-tanda itu cukup untuk menunjukkan seseorang sungguh-sungguh orang percaya atau Kristen sejati? Saudara-saudara, dalam bacaan kita, Paulus mencoba memberikan paradigma yang baru kepada orang Yahudi tentang identitas yang melekat pada diri mereka selama ini sebagai umat pilihan Allah. Menguraikan tentang tuntutan orang Yahudi atas hak istimewa sebagai umat pilihan Allah. Paulus mengecam mereka dengan membandingkan pemahaman mereka tentang hak istimewa yang mereka miliki sebagai umat pilihan Allah dengan perilaku hidup mereka yang sangat tidak sesuai. Bagi mereka, melakukan hukum Taurat adalah yang paling penting.
Bagi mereka, sunat merupakan tanda yang paling utama sebagai identitas bangsa pilihan. Hal inilah yang ditekankan Paulus bahwa melakukan hukum Taurat maupun sunat, termasuk upacara keagamaan, tidak dapat menjamin bahwa kita taat kepada Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagi Paulus bukanlah tanda pada tubuh yang penting, melainkan perubahan hati. Simbol-simbol memang dibutuhkan untuk menjadi representasi kehadiran Allah. Tetapi simbol yang digunakan tanpa perubahan hati hanya akan menjadi perhiasan belaka. Karena itu, iman percaya kita hendaknya kita nyatakan dalam kata dan perbuatan sesuai kehendak Allah. Yakobus 2 ayat 26 ditegaskan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami bagimu ya Tuhan, yang oleh perkenan-Mu kami boleh menikmati waktu sejenak untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur kiranya oleh kebenaran firman-Mu ini semakin mengarahkan kami, meneguhkan iman percaya kami untuk sungguh-sungguh menyatakan iman percaya itu dalam kata dan perbuatan sesuai kehendak Allah. Diberkatilah kiranya setiap kami dalam tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan. Kiranya semuanya dapat kami lakukan dengan takut akan Tuhan untuk kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Diberkatilah kiranya anak-anak kami untuk terus bertumbuh sehat kuat di dalam Tuhan, dan mereka pun dalam pendidikan akan senantiasa menjadi anak-anak yang sukses dalam Tuhan. Juga di dalam masa muda mereka terus menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan dari segenap jemaat Tuhan, bahkan sahabat renungan harian di mana saja berada. Ditopang dan dijaga, dilindungilah setiap anak-anak Tuhan dalam segala hal. Pun juga mohon oleh kasih dan kemurahan Tuhan, mereka yang saat ini sedang sakit, kiranya senantiasa dikaruniakan hikmat pengertian untuk juga sabar menanggung apa yang sedang mereka alami, dan tentunya mereka terus mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, dan oleh kuasa Tuhan yang sakit dipulihkan, yang bergumul karena duka cita dikuatkan, dihiburkan, bahkan juga dalam berbagai persoalan-persoalan hidup akan senantiasa ditopang, dijaga, dan dilindungi oleh Tuhan. Diberkatilah setiap orang tua kami dalam masa tuanya untuk juga menjalani hari-hari hidup dalam sukacita, damai sejahtera Allah. Diberkatilah saudara-saudara kami yang boleh menikmati kasih Tuhan lewat pertambahan usia ataupun melalui kesuksesan yang mereka boleh raih. Juga diberkatilah kiranya gereja Tuhan dalam bersama-sama mengangkat tanggung jawab, bersekutu, bersaksi, dan melayani, dan kiranya oleh kebenaran firman-Mu kami sungguh-sungguh mewujudkan dalam perkataan dan perbuatan. Diberkatilah kehidupan kami bersama di tengah-tengah bangsa ini. Juga diberkatilah kiranya para pemimpin bangsa kami untuk senantiasa mampu memimpin bangsa ini sehingga suasana kondusif boleh betul-betul kami nikmati bersama, dan kami percaya oleh kasih dan kemurahan Tuhan kami pun terus mengalami damai sejahtera Allah. Diberkatilah kami semua sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa kami dan sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat,
Tuhan Yesus berkati.